Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi keuangan atau financial technology. Ini merupakan salah satu materi dari bank dan lembaga keuangan ataupun manajemen keuangan yang saat ini sedang tumbuh begitu tinggi dan menarik untuk dibahas. Dan ini saya sampaikan di bahan kuliah yang dapat diakses di channel YouTube BIZ Hasan yang terdiri atas banyak materi, baik itu manajemen keuangan, bank dan lembaga keuangan maupun tema-tema yang lain. Silahkan untuk diakses. Bahan ini sumber utamanya saya gunakan dari Dr. Widyo Gunadi. Beliau adalah advisor Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, saya tambahkan sedikit baik dari perspektif saya sendiri maupun dari aturan-aturan yang berkaitan dengan fintech, baik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun oleh Bank Indonesia. Nah, apa sih sebetulnya fintech itu? Fintech adalah gabungan dari dua kata yang financial, yaitu hal-hal yang terkait dengan keuangan, dan kemudian teknologi. Dalam hal ini adalah teknologi digital. Sehingga dua kata ini adalah menggambarkan bahwa bahasan ini adalah menggabungkan antara bagaimana dunia keuangan itu dilakukan dan dilayani dengan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital ini nanti berkaitan dengan nilai uang dari bisnisnya, dari berapa kuat dan berapa besar teknologi digital ini akan menghasilkan uang. Dan yang tidak kalah pentingnya selain uang, yang tidak kalah penting adalah data dari informasi yang didapatkan baik dari transaksi, dari nasabah, customer, pengguna, dan hal-hal yang lain yang ini menjadi big data yang dapat dianalisis untuk menjadi bisnis yang baru. Sedangkan dunia keuangan yang berkaitan dengan fintech ini adalah bisa dari sisi pembayaran, payment. Ini banyak platform-platform yang sudah digunakan di sehari-hari seperti GoPay, Doku, GrabPay, dan pembayaran-pembayaran yang lain, Paytrend, dan yang lain. Yang kedua, skema pembiayaan, baik itu skemanya peer-to-peer lending atau pemberian pinjaman dari satu pihak ke pihak yang lain, di mana perusahaan fintech ini menyediakan platform yang melayani kedua hal tersebut. Dan yang ketiga adalah crowdfunding. Ini masuk di pembiayaan, tetapi adalah pembiayaan untuk mendanai bisnis dengan bersama-sama. Modelnya seperti ya kalau di logikanya seperti di PT yang seperti saham, tetapi di situ nanti juga bisa bareng-bareng untuk kemudian mendanai proyek-proyek tertentu atau bisnis-bisnis tertentu. Dan yang ketiga adalah bisnis selain pembayaran, pembiayaan juga adalah pengelolaan, baik sifatnya untuk supporting, mendukung, atau pengelolaan manajemen maupun untuk pengelolaan resiko, pemindahan resiko dan bisnis resiko seperti yang dilakukan di perusahaan asuransi. Dampaknya apa? Dampaknya dari sisi positifnya adalah fintech ini membuat transaksi itu menjadi lebih murah, sehingga biayanya, transaction cost-nya bisa menjadi lebih turun, dan kecepatan lebih cepat waktunya, dan efisiensi ruangan, artinya branchless. Kalau selama ini bank itu membutuhkan ruangan, ini ke depan ini tidak perlu dan tidak membutuhkan lagi dengan adanya fintech lagi. Kantor yang mewah, kantor yang tampak itu menjadi tidak perlu terlalu dibutuhkan. Termasuk juga pergudangan untuk penyimpanan dan lain sebagainya. Dari sini transaction cost, biaya transaksi akan menjadi lebih murah, dan biaya produksi operasi dari lembaga keuangan atau penyedia layanan keuangan ini akan jauh lebih efisien. Hal ini menimbulkan implikasi adanya disrupsi, perubahan yang besar-besaran yang
sangat fundamental pada perubahan bisnis keuangan dan menimbulkan produk baru maupun proses bisnis yang baru, sehingga bank dan lembaga keuangan yang dulu masih konvensional sekarang dengan perkembangan fintech ini menjadi berubah, baik disrupsi hubungan dengan konsumen, prosesnya maupun produk-produk yang dihasilkan. Nah, dari penjelasan di atas, kemudian di slide sebelumnya, kemudian ini definisi financial technology di Indonesia menurut dua institusi besar yang menjadi regulator atau yang mengatur dan memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan fintech baik yang terdaftar maupun yang diberikan izin secara keseluruhan. Nah, untuk fintech yang melayani pembayaran itu diatur oleh Bank Indonesia, sedangkan fintech yang lain itu di bawah inovasi keuangan digital yang lain itu di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, menurut Bank Indonesia dalam peraturan PBI, peraturan Bank Indonesia, teknologi finansial atau fintech itu adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Jangan lupa bahwa tugas Bank Indonesia ini adalah fokus kepada pengaturan moneter, kemudian peredaran uang, dan sistem pembayaran, sehingga maka fokusnya di sini definisinya adalah menyesuaikan dengan tugas dari Bank Indonesia. Tetapi secara umum, tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa fintech itu berarti penggunaan teknologi dalam sistem keuangan. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, sebagai otoritas atau lembaga yang berwenang untuk mengatur, kemudian mengawasi dan melindungi konsumen di jasa keuangan. Di dalam peraturannya, fintech atau financial technology adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Maka ini fokusnya pada inovasi keuangan digital atau disingkat dengan IKD nanti ya. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik sesuai dengan layanan yang diberikan. Di OJK dan saat ini fintech yang banyak adalah fintech lending yang juga sering disebut dengan fintech peer-to-peer lending atau disebutkan dalam aturan yang diberlakukan OJK ini sebagai lending saja, atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disingkat dengan LPMUBTI. Adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara fintech lending, baik melalui aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau aplikasi yang sejenis maupun di laman website dari masing-masing penyedia layanan keuangan digital tersebut. Nah, keuangan digital atau fintech ini merupakan industri 4.0, industri generasi keempat. Generasi pertama itu pada akhir abad ke-18 itu dengan ditemukannya alat-alat mekanik untuk fasilitas produksi dengan ciri khasnya menggunakan teknologi atau tenaga uap dan tenaga air atau hidro. Tapi kemudian berkembang pada generasi industri kedua, yaitu fase industri kedua, di mana ini pengenalannya adalah pada pengenalan produksi massa yang berbasis pada pembagian kerja, dan dari pembagian kerja ini diharapkan adanya spesialisasi yang meningkatkan efisiensi dari produksi itu tersebut dengan menggunakan produksi yang sifatnya massal atau banyak. Nah, itu industri kedua. Kemudian generasi ketiga, industri perubahan industri pada generasi ketiga adalah dengan menggunakan elektronik dan IT untuk membantu memproduksi otomatisasi.
Ini dengan ditemukannya Programmable Logic Controller PLC Modicon pada awal tahun 70-an. Nah, saat ini kemudian kita melihat bagaimana perubahan antara konektivitas orang itu menggunakan mesin dan dengan data yang real time. Dan inilah industri 4.0 yang sistemnya adalah cyber physical. Bagaimana antara fisik dengan terkoneksi dengan yang lain dengan berbagai menggunakan alat, dan konektivitas ini menjadi kata kuncinya. Nah, perubahan ini kalau dilihat bagaimana dari fase ke fase, ini perubahannya begitu cepat. Akhir abad ke-18, berarti menjelang tahun 1800-an, itu kemudian awal abad ke-20, kira-kira ini butuh kurang lebih 1-2 abad ya untuk proses perubahan ini. Tetapi dari awal abad 20, yaitu awal tahun 1900-an ke tahun 70-an awal, itu tidak sampai 1 abad. Dan tahun 70-an ke saat ini bahkan hanya setengah abad kurang lebih, atau bahkan kurang karena pemulainya sudah dari mungkin sejak 10 tahun yang lalu ya. Sehingga perubahan ini kalau dilihat semakin cepat dan sekarang sudah mulai masuk ke industri 5.0. Maka perubahan-perubahan ini dengan adanya teknologi, komunikasi, informasi itu akan menjadi semakin cepat, disrupsi yang terjadi juga akan semakin cepat. Product life cycle atau business life cycle ini menjadi lebih cepat sehingga dituntut selalu adanya inovasi-inovasi. Kalau kemudian skop atau ruang lingkup dari teknologi keuangan, ini bisa kita lihat dari pengaturannya, yaitu kalau inovasi keuangan digital ini diatur oleh OJK, baik dengan peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan sistem layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi digital dengan peer-to-peer lending, maupun diatur dalam peraturan OJK nomor 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, karena tidak hanya lending saja peer-to-peer tapi kemudian sudah berkembang ke inovasi keuangan digital yang lain, dan ini sudah ada aturan yang menjadi dasar untuk pengelolaan bisnis ini, baik pendaftaran maupun perizinannya. Sedangkan untuk sistem pembayaran ini diatur oleh Bank Indonesia melalui PBI atau Peraturan Bank Indonesia nomor 19 tahun 2013 tentang penyelenggaraan teknologi keuangan. Nah, peta industri fintech itu bisa dibagi menjadi berbagai macam. Ini menurut 2018 Fintech Trends Report. Ini bisa deposit and lending seperti peer-to-peer lending, alternative underwriting platform, ini seperti platformnya Amarta, Danakita, Crowdo, Investri, iGrow, atau juga blockchain atau crypto. Ini perusahaan-perusahaan teknologi keuangan yang menciptakan dengan menggunakan teknologi blockchain untuk layanan keuangan seperti sekarang uang-uang kripto atau Bitcoin itu juga menjadi contoh dari bisnis ini. Kemudian teknologi yang berkaitan dengan pengaturan ini seperti pajak, legal go, ini baik mengenai audit, pengelolaan risiko, regulatory compliance, ini software untuk audit, untuk pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap aturan. Atau juga berkaitan dengan personal finance, layanan keuangan yang sifatnya individual pribadi. Ya, ini adalah alat untuk mengatur umpamanya tagihan-tagihan dan akun untuk baik personal untuk tracking data personal maupun untuk kepentingan pengambilan kredit. Kemudian untuk payment and billing ini sudah banyak kita kenal untuk proses-proses pembayaran,
pengembangan dengan pembayaran melalui kartu, dan alat software untuk tagihan-tagihan, untuk pembayaran tagihan seperti GoPay, OVO, Kartuku, SP, Doku, Cashless, dan yang lain sekarang berkembang banyak sekali ya. Kemudian asuransi sekarang juga sudah banyak yang digital. Ini sebagai alternatif untuk underwriting, pembayaran klaim, distribusi, dan platform yang menjadi perantara bisnis dari insurance seperti asuransi88.com, Premiro, Raja Premi, pasarpolis.com, premikita.com, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi capital market ini untuk seperti kepentingan sales and trading, analisis, dan infrastruktur tools untuk lembaga-lembaga keuangan yang masing-masing trader, masing-masing sekuritas itu sudah punya platform sendiri-sendiri ya, dengan masing-masing namanya yang digunakan untuk transaksi di pasar modal. Kemudian untuk wealth management, yaitu manajemen kemakmuran, ini berkaitan dengan bagaimana pengelolaan kemakmuran, investasi, ini dengan menggunakan berbagai macam platform dan alat-alat analisis seperti yang ada di Bariksang atau Duit.com. Kemudian market provisioning ini menyediakan informasi dan merupakan agregator dari berbagai macam aplikasi yang ada untuk memberikan informasi dan panduan dalam memilih layanan-layanan keuangan digital yang bisa dilakukan. Ini seperti yang dibuat oleh Duit.com, Cermati, Cekaja.com, Privy ID. Juga ini capital raising, jadi mengumpulkan modal melalui aplikasi-aplikasi yang disebut dengan crowdfunding. Jadi pendanaan yang rame-rame gitu ya, pendanaan bareng-bareng dari para investor untuk proyek-proyek atau bisnis-bisnis tertentu. Yang kita kenal, banyak kita kenal seperti kitabisa.com, Accelerant, Wiker ID. Kitabisa.com ini dan juga sekarang juga ada Santara umpamanya dan berbagai macam aplikasi yang lain. Nah, ini mapping atau peta pembagian sektor-sektor industri layanan keuangan digital. Nah, ekosistem keuangan digital ini merupakan disebut ekosistem karena kalau dalam alam semesta, ekosistem itu merupakan sistem mata rantai yang menghubungkan satu sistem dengan sistem yang lain, yang kalau dalam ekosistem keuangan digital itu terdiri atas banyak pihak, ya. Baik pemerintah, lembaga keuangan maupun para pengusaha. Ini menurut PricewaterhouseCoopers dan nah, pihak-pihak yang terkait seperti regulator yang paling atas itu ya. Ini seperti kalau regulator kaitan dengan layanan jasa keuangan, ya otoritas regulatornya atau pengaturnya, pengawasnya adalah otoritas jasa keuangan. Kalau sistem pembayaran, maka ini regulatornya adalah Bank Indonesia. Kemudian untuk telekomunikasi berkaitan dengan teknologi untuk telekomunikasi, maka ini regulatornya adalah Kemenkominfo. Sedangkan analisis praktek pembayaran ini pada PPATK ya, untuk APU dan PPT ini. Kemudian akselerator ini yang mempercepat ekosistem fintech ini adalah pusat-pusat riset dan bagaimana penelitian-penelitian tentang dunia teknologi dan dunia keuangan ini bisa digabungkan untuk kemudian oleh para akselerator ini, termasuk menghubungkan berbagai inovasi-inovasi yang pada masing-masing sektor sehingga lebih menyeluruh. Kemudian service provider, penyedia layanan baik lembaga jasa keuangan maupun perusahaan-perusahaan fintech. Juga perlu adanya fasilitator, baik ini dari asosiasi, masing-masing fintech ini punya asosiasi untuk membantu regulator dalam melaksanakan market conduct-nya gitu ya. Juga konsultan, termasuk peran universitas, baik dosen maupun mahasiswa melalui penelitian dan pendidikan maupun para praktisi yang sudah berkecimpung di dunia ini untuk menjadi fasilitator dari bisnis
layanan keuangan digital. Kemudian juga ada indikator inkubator. Inkubator adalah sarana untuk mempercepat startup, ya, untuk timbulnya usaha-usaha baru, dan ini juga berkaitan dengan penyelenggaranya baik oleh lembaga jasa keuangan maupun pemerintah daerah atau bahkan juga pemerintah pusat dan lembaga-lembaga lain yang punya komitmen untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru dalam layanan keuangan digital. Ini juga perlu adanya capacity builder, pembangun kapasitas yang menjadi lebih kuat, pengetahuannya, teknologi, dan lain sebagainya, dan ini melibatkan pusat pendidikan dan pelatihan, sekolah-sekolah, umpamanya sekolah SMK ya, sekolah kejuruan, kemudian perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan yang lain, termasuk universitas di situ. Kemudian ini juga berkaitan dengan digital utilities ya, bagaimana perkembangan dunia digital, penggunaan teknologi digital, baik tanda tangan digital, cyber security, CISRD, social data scoring, big data provider, blockchain, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, biometric recognition teknologi untuk mengenal manusia baik melalui mata, melalui tangan atau yang lain. Dan ini juga berkaitan dengan customer-nya otomatis karena customer merupakan pengguna jasa keuangan dan ini mereka perlu untuk dilindungi dan mereka juga perlu dididik sehingga mereka punya literasi dan inklusi keuangan yang cukup baik. Nah, inovasi teknologi pada fintech ini bisa berbasis teknologi fintech ini berbasis cloud infrastructure-nya, bagaimana infrastruktur untuk teknologi cloud computing dan penyimpanan ini diperlukan gitu. Juga blockchain, bagaimana penghubungan antara untuk uang-uang digital itu juga bisa diciptakan di situ. Kemudian juga teknologi biometrik yang berkaitan dengan itu untuk pengenalan personal individu melalui sidik jari, melalui mata, dan lain sebagainya. Kemudian juga berkaitan dengan cyber security untuk menghindari adanya perusakan atau pengambilan data ilegal. Juga ada diperlukan kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan big analysis dari data yang sudah ada, yaitu big data analytic. Nah, kemudian ini inovasi pada teknologi ini menghasilkan produk keuangan yang inovatif dan disruptif. Seperti crowdfunding, ya, pendanaan yang berbasis rame-ramenya ini melalui aplikasi yang ada. Kemudian teknologi blockchain ini merupakan, ya, bahasa gampangnya adalah uang swasta lah, karena sementara ini mata uang itu dicetak oleh negara-negara atau gabungan dari negara-negara. Juga ada peer-to-peer lending atau marketplace yang memberikan layanan keuangan seperti kredit kepada ini. Dan ada robo advisor, yaitu yang memberikan saran dan petunjuk untuk mengambil keputusan-keputusan di dunia keuangan. Nah, tapi timbulnya fintech itu juga menimbulkan banyak potensi kerawanan, seperti adanya kegagalan sistem, baik karena hacker, karder, dan lain sebagainya. Kemudian adanya kesalahan informasi yang mungkin ini bisa menimbulkan kerugian, termasuk adanya kesalahan transaksi, juga isu keamanan data pribadi yang bisa dijual atau bahkan bisa dihack oleh pihak-pihak tertentu. Ini juga ada potensi karena dunia teknologi keuangan ini kerjasama dengan pihak lain, bisa saja pihak yang lain ini, pihak ketiga ini kemudian menimbulkan masalah. Karena itu ada dilakukan bagaimana penanganan pengaduan konsumen, layanan konsumen ini kalau di layanan keuangan, perusahaan keuangan ini bisa di OJK atau di ini, tapi juga secara umum asosiasi juga melayani hal tersebut, asosiasi dari fintech pada masing-masing bidang. Kemudian ada juga klausula eksonerasi, ini merupakan bahasa hukum sebetulnya,
Ya, ini adalah klausul yang dicantumkan dalam perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Artinya ini karena perjanjiannya kemudian dia bisa terhindar, tapi sebetulnya perjanjian itu isinya melanggar hukum itu sendiri. Gitu. Dan rentan terhadap aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme karena teknologi keuangan ini kemudian unpersonal ya, tidak personal. Siapa yang punya duit ini bebas. Nah, disinilah kemudian ada analisis untuk proses transaksi gitu. Dan ini memerlukan penerapan prinsip know your customer. Penerapan prinsip know your customer ini untuk mengetahui termasuk dalam rangka menghindari aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme supaya transaksi-transaksi yang dilakukan itu menjadi wajar. Artinya fintech ini banyak manfaat tetapi juga banyak potensi timbulnya masalah. Seperti juga saat ini banyak masalah-masalah karena ketidaktahuan konsumen, kemudian konsumen mengambil pinjaman online atau tadi peer-to-peer lending yang kemudian dengan bunga tinggi dan mereka karena ketidaktahuan mereka kemudian mereka terzolimi meskipun asosiasi sudah mengatur tentang hal itu untuk menghindari, tapi kadang-kadang hal ini tetap terjadi. Nah, bagaimana kemudian potensi-potensi itu bisa diminimalkan dampak negatif fintech itu gitu. Maka regulator sebetulnya sudah menyusun skema untuk customer protection dan education, bagaimana perlindungan konsumen itu dilakukan dan edukasi terhadap konsumen supaya konsumen itu punya kekuatan dan punya cukup berdaya ya, customer empowerment melalui pengetahuan dari mana aja, dari literasi keuangan. Ketika mereka punya literasi keuangan yang bagus, maka mereka akan terhindar dari layanan jasa keuangan yang sifatnya predatory itu ya, predatory lending atau memberikan pinjaman dengan bunga tinggi contohnya. Kemudian high disclosure yaitu fintech ini dituntut untuk adanya pengungkapan informasi yang cukup tinggi dan transparan. Tetapi juga dibutuhkan adanya business specific regulation, yaitu aturan yang spesifik ngatur tentang bisnis-bisnis tertentu. Sehingga kalau di pembayaran itu oleh Bank Indonesia, kalau layanan keuangan digital, inovasi keuangan digital, itu regulatornya adalah, pengaturnya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Juga ada regulatory sandbox. Regulatory sandbox ini adalah, sandbox ini kalau Anda bisa dilihat di film startup Korea itu ya, ada perusahaan namanya Sandbox, tapi bukan itu maksudnya. Tetapi Sandbox ini adalah filosofinya adalah menggunakan seperti box pasir gitu, yang kalau orang itu lompat jatuh, itu kalau di pasir itu nggak keras. Nah, bagaimana kemudian regulator ini, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, itu menguji aplikasi yang ada, fintech yang ada, ini diuji dulu sebelum kemudian nanti menjadi barang publik atau bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga pengujian-pengujian itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan sistem ataupun security atau keamanan dari layanan digital itu. Dan minimisasi masalah itu juga bisa dilakukan melalui market conduct supervision. Jadi pengawasan yang berbasis pasar. Artinya fintech-fintech yang baik, fintech-fintech yang sukses itu akan mendapatkan dukungan, sedangkan fintech-fintech yang jahat, predatory lending seperti itu akan dijauhi oleh konsumen, dijauhi oleh investor dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana market conduct atau pengaturan yang berbasis pasar ini juga bisa dilakukan. Nah, ini tahapan untuk inovasi keuangan digital ya. Ada 5 tahap sebagaimana diatur di aturan tentang inovasi keuangan digital, bahwa tahap awal kalau perusahaan itu mau mendirikan fintech umpamanya itu inovasi keuangan digital, maka dia harus melengkapi dokumen-dokumen yang ada
dengan surat permohonan pencatatan, kemudian harus punya akte badan hukum perusahaan beserta kelengkapan identitas pengurus maupun pengawas, direksi, komisaris kalau itu PT, kemudian penjelasan singkat mengenai produknya, data dan informasi lainnya terkait kegiatan inovasi keuangan digital, bisnis plan-nya, rencana bisnisnya, dan tanda terdaftar pada asosiasi. Karena asosiasi ini yang self-regulatory system untuk mengatur mereka sendiri melalui asosiasi. Nah, dari sini kemudian dicatatkan atau statusnya terdaftar untuk nanti diuji dalam regulatory sandbox, diuji oleh regulator, apakah OJK atau Bank Indonesia, tergantung dari produk fintech-nya. Nah, disinilah diuji model bisnisnya, proses bisnisnya, tata kelola teknologi informasi dan komunikasinya, manajemen risikonya, termasuk APU PPT, yaitu anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kriminal begitu ya. Nah, ini bisa sampai maksimum setahun, kemudian masih ada waktu untuk perbaikan-perbaikan itu. Prosesnya selain maksimum setahun itu kemudian juga ada diberikan kesempatan untuk perbaikan maksimum 2 bulan, baru kemudian di sini apa dari proses regulatory sandbox ini diuji apakah direkomendasikan. Kalau direkomendasikan maka bisa dilakukan pemantauan dan pengawasan selama 6 bulan. Atau itu disuruh memperbaiki dulu tadi dengan maksimum 6 bulan atau tidak direkomendasikan. Artinya ini fintech ini gagal untuk kemudian mendapatkan pendaftaran status perizinannya gitu. Nah, ini kalau kita lihat bahwa banyak profesi-profesi yang memang sangat mungkin untuk hilang dalam akibat adanya fintech ini. Kasir, kemudian teller yang saat ini ada di kantor-kantor cabang itu memang dikhawatirkan menjadi hilang karena tidak perlu adanya layanan-layanan yang berbasis manusia lagi. Tetapi profesi-profesi baru kemudian keluar. Ada professional cyber, cloud architect, industrial network engineer, neo implant technician, virtual reality design, machine learning scientist, network programmer, urban innovation, business transformation practitioner, platform developer, macam-macam lah. Banyak kesempatan kemudian ini untuk profesi-profesi baru di bidang IT maupun di bidang keuangan yang berbasis digital ini. Artinya profesi-profesi lama mungkin berkurang ya, tetapi profesi-profesi baru itu akan timbul. Nah, orang-orang yang bisa bertahan dan menyesuaikan dengan kondisi ini yang akan bertahan dan terus hidup. Maka ini menjadi peluang sebetulnya. Jangan dianggap sebagai ancaman saja, tetapi ini sebenarnya juga peluang. Nah, apa yang diperlukan untuk transformasi yang diperlukan ini gitu untuk tetap survive, untuk bisa bagaimana industri 4.0 ini bisa menciptakan manfaat secara sosial, skala ekologis dan pembangunan ekonomi yang seimbang secara spiritual. Maka perlu adanya transformasi dari kondisi sekarang menjadi masa depan kedepannya harus seperti apa. Ini butuh pengembangan talenta dan sistem pendidikan yang awalnya saat ini adalah masih mungkin teacher centric, bergantung dari dosennya, bergantung dari gurunya. Maka kedepannya ini harus menjadi co-kreatif ya. Bagaimana dia bisa melakukan secara kreatif menjadi pembelajar dengan belajar dari berbagai macam sumber secara mendalam sesuai dengan keinginannya. Kalau saat ini diistilahkan MBKM, Merdeka Belajar. Kalau di kampusnya Merdeka untuk melakukan pelayanan dan inovasi, tetapi basisnya adalah bahwa mereka berhasil untuk mendapatkan kompetensi yang diperlukan. Kemudian juga sistem kerjanya, kalau saat ini mungkin kompetisi ada lowongan, maka kemudian berbagai orang yang bersaing untuk masuk di profesi-profesi tersebut. Tetapi ke depan tidak hanya kompetisi, tetapi juga ada kolaborasi. Justru kerjasama dari berbagai macam profesi itu yang akan meningkatkan industri ini. Maka pola pikirnya tidak hanya kompetisi, tapi juga kolaborasi. Meskipun kompetisi itu juga keniscayaan.
Kemudian sistem investasi dan keuangan, kalau saat ini orientasinya adalah bagaimana tumbuh dan bagaimana menghasilkan laba. Tetapi ke depan dengan inovasi keuangan digital ini, sustainable financing ini penting. Pendanaan yang berkelanjutan. Mungkin tahap-tahap awal itu perlu promosi dan investasi yang besar, tapi kemudian ini bisa keberlanjutan ke depannya juga menjadi isu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian program kewirausahaan dan inovasi, kalau saat ini masih sifatnya silo intermittent, yaitu terpisah dan terputus-putus, maka kemudian ke depan ini harus holistik dan continuous. Bagaimana program kewirausahaan dan inovasi itu menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dan tidak hanya sektoral saja untuk bidang-bidang tertentu saja, tetapi juga keberlanjutan untuk berkaitan dengan teknologi dan keuangan bisnis semuanya. Kemudian teknologi IT ini bagaimana tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi bersamaan, dan program-program kewirausahaan dan inovasi yang lain ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri seharusnya, tapi beriringan. Kemudian kemudahan untuk melakukan bisnis, untuk membuat usaha, ini saat ini adalah orientasinya adalah bagaimana pelayanannya itu cepat dan nyaman. Tetapi ini tidak cukup ke depan. Dengan teknologi keuangan ini maka harus reliable atau dapat diandalkan dan adanya kepastian dari informasi dan kepastian pelayanan dan terukur begitu. Kemudian hak intellectual property, hak kekayaan intelektual saat ini fokusnya pada perlindungan, tetapi ke depan itu perlindungan dalam rangka untuk menjamin kebutuhan masyarakat. Artinya bukan hanya proteksi saja, tetapi manfaat yang ada di masyarakat ini bagaimana, seperti apa. Nah, model bisnis dan resiko lembaga dan bank dan lembaga keuangan saat ini, mereka sebagai incumbent, itu juga kalau dibandingkan dengan fintech, ini akan sangat berbeda gitu. Bisnis model saat ini, bank dan lembaga keuangan saat ini adalah centralized business model. Model bisnis yang tersentralisasi ya, tergantung dari pusatnya, direksinya, kemudian ke cabang-cabang, ini sangat tersentralistik. Tetapi dengan fintech ini, model bisnisnya adalah model bisnis yang bertolak belakang dengan itu, yaitu distributed business model, model bisnis yang terdistribusi. Artinya ini kolaborasi antara berbagai macam pihak itu dikelola oleh fintech ini. Kemudian model resikonya, kalau bank dan lembaga keuangan saat ini adalah risk exposure dan risk transformasi. Transformasi resiko dan kemudian pengaturan dari resiko-resiko yang timbul ini diatur sedemikian rupa. Nah, fintech itu tidak ada resiko yang harus dikelola dan adanya transformasi yang fokusnya hanya pada mengelola resiko operasional kegiatan usaha saja. Tapi untuk pendanaan, untuk kemudian pengelolaan itu masing-masing pihak yang kemudian melakukan ini. Aturan hukumnya ini kalau bank dan lembaga keuangan adalah nasabah dengan lembaga jasa keuangan, dengan bank dan lembaga keuangan. Tetapi kalau di fintech ini langsung peer-to-peer lending mamanya ini nasabah dengan nasabah gitu langsung. Tapi platform penyedianya inilah yang kemudian memfasilitasi. Bagaimana peran intermediasi? Bank dan lembaga keuangan saat ini intermediasi keuangan. Tetapi justru dengan fintech ini disintermediasi keuangan, menghilangkan fungsi intermediasi sehingga mereka bisa langsung berhubungan transparan antar mereka, antar pihak-pihak ini, antara dua pihak penyedia dan pengguna dana. Kemudian income-nya, bank itu dari interest based dan fee based income, kalau kemudian fintech itu hanya fokus pada fee based income karena mereka tidak menginikan interest gitu ya, bunga di situ, selisih bunga dari investor dan dari ini. Tapi orientasinya lebih fee based income. Disclosure, transparansi terbatas, kerahasiaan penyimpan, nasabah penyimpan itu terjamin. Begitu pula kalau mereka meminjam, tetapi kalau di sini justru berbasis transparan. Yang punya uang dan yang butuh uang itu bisa saling menjelaskan. Pendekatan pengawasannya pun berbeda, supervisory approach-nya berbeda. Kalau saat ini adalah prudensial, kehati-hatian, pengawasan risiko. Tapi kalau saat ini adalah fintech itu basisnya adalah market conduct. Bagaimana pasar melalui demand and supply, mekanisme permintaan dan penawaran, itulah yang menjadi kekuatan pengatur di antara mereka.
Teknologi-teknologi kunci pada fintech ini ada 10 di sini yang diperlihatkan. Ada big data analytic, ya, analisis dari data yang besar dari berbagai macam transaksi dan identifikasi konsumennya. Volumenya besar, baik yang terstruktur maupun tidak, mau baik yang berbasis internet atau korporasi. Analisisnya pun tidak bisa tradisional lagi, tetapi bisa menggunakan pola-pola terfokus, trennya, kecenderungan tren waktunya, perbedaan waktu gimana, korelasi hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, variabel yang lain, dan preferensi konsumen atau preferensi nasabah ini menjadi hal yang kunci. Kemudian artificial intelligence, ini program komputer yang mampu bagaimana problem solving, kemudian pengenalan suara, visual perception, persepsi dari yang terlihat, ya, pengambilan keputusan, maupun bahkan language translation atau penerjemahan bahasa ini menggunakan berbagai macam kecerdasan buatan seperti pada layanan robo advice pada layanan keuangan. Kemudian machine learning ini bagian dari artificial intelligence, tetapi bagaimana mengenali pola dari data besar yang ada dengan algoritma-algoritma tertentu, baik untuk penentuan keputusan atau prediksi ke depan. IoT, yaitu Internet of Things, yaitu bagaimana teknologi ini bisa menggabungkan dengan berbagai macam layanan kehidupan manusia sehari-hari dengan menggunakan mobile phone, smartphone, mobil, rumah, alarm umpamanya alarm rumah, kemudian alat-alat elektronik yang lain dengan terhubung ke melalui internet. Kemudian distributed ledger technology ini adalah merupakan teknologi yang digunakan oleh Bitcoin, kemudian uang-uang swasta lah tadi yang saya sebutkan gitu ya, dengan menggunakan pedoman parties untuk eksekusi transaksi yang disepakati tanpa pihak-pihak tertentu yang tersentralisasi. Cuma umpamanya untuk pencetakan uang itu tergantung dari Bank Indonesia, itu tidak diperlukan lagi karena itu pengawasannya oleh bersama-sama. API yaitu Application Program Interface, ini aplikasi untuk interface dan program seperti Financial Management Tools. Kemudian smart contract, ini adalah bagaimana kontrak itu juga bisa dilakukan secara digital, kemudian eksekusinya juga otomatis jika persyaratan sudah dipenuhi sebagaimana dalam tadi distributed ledger technology tadi. Cloud computing ini penggunaan remote dan share servers dalam menyimpan dan memproses data. Tujuannya adalah untuk efisiensi karena memang penggunaan server ini menjadi cukup dan bahkan sangat mahal. Kriptografi ini berkaitan dengan ilmu untuk melindungi informasi seperti untuk mengenkripsi, dan ini menjadi algoritma matematik yang penting karena kalau hanya sekedar enkripsi tertentu, algoritma tertentu, ini mudah untuk diakses atau dibongkar oleh komputer-komputer canggih ya, kuantum komputer. Maka itu ada ilmu untuk melindungi keamanan ini. Kemudian biometrik yaitu digital capture and storage dari data karakter unik individu, baik sidik jari, kemudian mata, suara, bahkan wajah gitu. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari paparan tadi, yaitu teknologi digital dan keuangan ini akan mendisrupsi dan mentransformasi bisnis keuangan, sehingga adaptasi terhadap teknologi ini perlu dilakukan baik oleh konsumen, regulator, maupun oleh perusahaan keuangan. Kemudian saat ini adanya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini menjadi katalis yang mempercepat perubahan ini karena mereka harus menjaga jarak, nggak boleh work from home, dan budaya-budaya baru yang perlu menggunakan internet dan menjaga pertemuan fisik antara satu dengan yang lain.
Kemudian bank dan lembaga keuangan ini perlu mengadopsi teknologi keuangan digital untuk melakukan adaptasi dan inovasi. Mereka yang bertahan bukanlah mereka yang terkuat, tetapi mereka yang bertahan dalam dunia bisnis saat ini adalah mereka yang bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perubahan itu. Ini sesuai dengan teori adaptasi, yaitu survivor of the fittest, bukan survivor of the strongest atau fastest. Mereka yang bertahan adalah mereka yang bisa menyesuaikan dengan perubahan, bukan mereka yang paling kuat atau yang paling cepat. Ini bisa dilihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang dulu berjaya, BlackBerry, Nokia, Yahoo, itu kemudian berjatuhan dan digantikan dengan Google, kemudian melalui smartphone, Samsung maupun Apple iPad dan lain sebagainya. Karena mereka menyesuaikan dengan teknologi dan selalu melakukan inovasi sehingga mereka tidak mati. Prinsipnya adalah innovate or die. Melakukan inovasi atau mati. Saat ini dengan fintech, pasar ini memegang peranan yang sangat penting. Perusahaan fintech dituntut untuk tahu kebutuhan dan keinginan konsumen dan memberikan solusi yang terbaik kepada konsumennya. Konsumen pun perlu tahu, konsumen pun juga perlu menseleksi mana layanan jasa keuangan yang sudah tidak efisien, tidak ini, sehingga ini di sini perlu adanya literasi keuangan. Dan kalau dilihat bahwa disrupsi dan transformasi ini merupakan termasuk disrupsi di profesi-profesi keuangan. Ada profesi-profesi yang memang terhapus, seperti teller, kasir, itu mungkin ke depan akan semakin minimal. Dan saat ini pun proses PHK itu juga terjadi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Tapi juga ini menjadi peluang sebetulnya karena ada profesi-profesi baru. Sehingga tidak perlu terlalu khawatir, tapi bagaimana tadi bisa melakukan adaptasi dan inovasi-inovasi termasuk dengan profesi-profesi baru. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.